Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Lintas Kita. Dan seperti biasanya, pemirsa, hari ini adalah merupakan topik yang sangat menarik. Jika sebelumnya ada figur-figur yang bakal calon untuk maju di Pilkada 2024, kali ini saya coba untuk menampilkan sosok muda yang tidak kalah menarik juga sampai saat ini menjadi wacana dan narasi politik, narasi diskusi baik dari akademisi maupun daripada politisi. Dan seperti biasanya kita tahu bahwa beberapa yang lalu kita sudah merotasi waktu atau pergantian tahun, dan dalam forum ini saya mengistilahkan bahwa welcome to tahun politik Provinsi Maluku Utara. Kira-kira demikian. Dan topik kali ini saya menghadirkan salah satu narasumber yang berasal dari Universitas Muhammadiyah, Pak Dr. Ajilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Sawal, makasih. Dan di ujung telepon kami via Zoom Meet telah terhubung salah satu bakal calon Gubernur Maluku Utara. Luar biasa, Ustadz Torik Kasuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sudah semuanya? bergabung bersama News TV Online. Meskipun beliau sibuk, tapi alhamdulillah beliau masih berkenan untuk menerima tawaran kami untuk hadir. Kenapa harus hadir? Karena beliau wajib menjawab secara tegas wacana pencalonan beliau dalam kontestasi Pilgub 2024 mendatang. Pak Ustadz. Siap. Sudah sejauh mana kesiapan Pak Ustadz untuk ikut dalam kontestasi ini? Untuk saat ini persiapan saya yang paling pertama yaitu ilmu ya, Pak Bang Sawal. Kemudian juga restu dan doa dari orang tua, karena sebenarnya sedikit pun tidak ada niat dalam hati saya atau ambisi untuk maju. Itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah ini dorongan dan keinginan dari orang tua. Jadi mungkin saya ingin sampaikan itu dulu, bahwasanya niat saya maju ini murni ingin bentuk atau ingin membuat suatu perbuatan, yaitu berbakti kepada orang tua. Itu yang ingin saya sampaikan. Namun untuk saat ini persiapan masih berupa konsolidasi secara lisan, masih berupa informasi yang disebar, kemudian silaturahim yang dibangun. Baik. Itu yang saya gencar saat ini. Iya, baik. Ustadz, jadi gini, sampai saat ini masyarakat, terutama para pendukung mungkin ya, dalam kontestasi ini, mereka masih bingung dengan sikap politiknya Ustadz. Karena nama Ustadz juga digadang-gadang untuk maju juga di DPR RI. Baru itu kemudian ada isu juga yang santer beredar saat ini, mencalonkan diri di Wali Kota Ternate. Nah, sekarang muncul juga wacana yang terakhir yaitu gubernur. Sebenarnya yang mana sebenarnya yang fokus Ustadz untuk melangkah sebagai faktor politik ke depan, Ustadz? Kalau saat ini fokusnya ke gubernur, Bang Sawal. Oh gitu, gubernur ya. Yap. Ya, gitu. Halo Ustadz? Halo, ya. Jadi kebimbangan dari pendukung ini sudah terjawab dengan pernyataan politik dari Ustadz bahwa tidak ada spekulasi liar. Saat ini Ustadz ingin menyatakan bahwa fokus pada pemilihan gubernur, begitu ya? Siap. Betul. Oke, saya ke Pak Dokter, Pak Jedani. Anda melihat dengan tampilnya generasi muda Kasuba ini, apakah fanatisme Pak Gubernur saat ini itu bisa tertransfer ke beliau atau gimana menurut kacamata Pak Dokter? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak Bung Sawal, Pak Ustadz Muhammad Thorik Kasubah. Pertama, saya ingin melihat dari sisi suasana politik di penghujung 2022 yang kita berlewati sekitar berapa hari kemarin. Itu kan banyak sekali informasi liar tentang soal ini. Bahkan saya berapa kali dikejar-kejar oleh beberapa wartawan lokal untuk memberikan semacam analisa ya. Cuman kemudian saya belum punya bahan sama sekali. Nah, untuk calon atau bakal para kandidat gubernur di Provinsi Maluku Utara, saya kira tadi muncul satu pertanyaan, Pak, apakah Terah Kasubah itu masih punya peluang besar dalam soal seperti ini? Untuk sejauh ini, karena politik ini seperti sesuatu yang masih cair, belum bisa kita menyimpulkan lebih awal ya. Ini masih lebih berdinamika awal. ini. Kita belum bisa menyimpulkan lebih awal, tapi kemudian kita ingin menggunakan beberapa preferensi politik di beberapa daerah-daerah lainnya, seperti di level nasional, seperti Pak Presiden anaknya menjadi wali kota, kemudian ada juga beberapa pemerintahan di beberapa provinsi lain juga seperti itu juga. Jadi saya kira sebagai seorang warga negara yang berhak untuk mencalonkan diri. Sejauh ini seperti ini juga. Soal tentang peluang itu sangat tergantung kepada pertama adalah imajinasi masyarakat tentang kepemimpinan ayahnya, Pak Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah dalam 2 periode terakhir. Itu yang menjadi satu akumulasi penilaian masyarakat pemilih. Meskipun tadi Pak Bung Sawal sudah mengatakan bahwa Ustadz Muhammad Thorik Kasubah merupakan putra pertama ya dari Pak Gubernur Provinsi Maluku Utara. Ini ada satu semacam, mungkin orang berasumsi ini merupakan sebuah proses transformasi kepemimpinan dalam generasi marga Kasubah di Maluku Utara. Tapi sisi yang lain juga, masyarakat selalu bertanya kenapa di internal Kasubah pun ada 2 matahari. Matahari pertama adalah matahari MK, ketiga mencalonkan di tahun 2018. Nah, itu kemudian memecah belah, ada semacam polarisasi sosial di internal Kasubah, kemudian juga dalam level ring kedua itu para pendukung-pendukungnya. Oke, Pak Dr. Tan Situ. Ini menarik nih, Ustadz. Saya pikir saya kira Pak Ustadz harus menjawab bagaimana image publik ini, terutama di internal keluarga itu ada dualisme Kasubah atau dua matahari di situ. Nah, bagaimana Pak Ustadz memanage? Saya menyatakan bahwa konflik tanda kutip ya, karena dalam dunia politik ini ada 2 kekuatan besar, 2 arus di internal keluarga yang saat ini sedang dibahas, bahkan MK sendiri juga siap untuk bertarung dalam kontestasi ini. Bagaimana Anda bisa menjawab tentang kekisruan atau dualisme Terah Kasubah ini nih? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi seperti yang tadi saya katakan di awal kepada Bang Sawal dan News TV, bahwa jujur saja secara pribadi saya tidak ada ambisi ke gubernur, itu nomor 1. Adapun saya maju ini murni karena perintah dari orang tua. Oleh karena itu majunya saya adalah niatnya berbakti kepada ayahanda. Adapun majunya Ustadz Muhammad atau saya biasa panggil Om Ahmad, itu merupakan hak beliau dan bukan niat saya untuk lawan Papa Ade, karena banyak keluarga juga protes begitu. Bagaimana kongso lawan Papa Ade?
Cuma saya bilang saya bukan niat sama sekali lawan Papa Ade. Karena selama ini kalau Bang Syawal bisa lihat, kalau saya ingin maju, mungkin sudah dari dulu saya maju. Apakah itu DPRD provinsi, ataukah kabupaten, ataukah kota, ataukah DPR RI, atau mungkin wali kota yang tadi dikatakan. Kalau memang saya ingin maju sudah dari dulu, ya, karena peluang-peluangnya itu besar. Karena Pak Jokowi kan tadi disebutkan bahwa putra beliau maju di Solo di saat-saat beliau jaya atau periode kedua masa puncak terkuat beliau. Andai kan dari dulu saya ingin maju, maka saya sudah maju. Begitu. Kalau memang itu dari ambisi pribadi saya atau dari dalam diri saya. Namun majunya saya saat ini itu murni karena perintah dari orang tua, dari ayahanda. Maka dari itu bagi saya perintah kepada ayahanda ini wajib untuk saya laksanakan. Yang pertama, yang kedua mungkin sebagai bentuk khidmat saya, karena saya melihat bahwasanya ada peluang pahala dalam berkhidmat ini, jabatan atau uang atau harta apapun itu. Kalau kita niatkan untuk ibadah, maka dia bernilai pahala. Maka dari itu tagline yang saya selalu sebarkan di tim di bawah, di relawan, para simpatisan juga, yaitu poros muda berkhidmat. Karena niat saya ke depan, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, itu berarti saya berniat untuk melayani Maluku Utara. Dan semuanya saya rangkul, keluarga juga. Bahkan bagi saya, keluarga itu mungkin nomor satu, politik itu nomor sepatu, seperti itu. Oke, luar biasa penjelasan dari Pak Ustadz. Ya. Pak Dokter, Anda melihat apakah munculnya dualisme Kasuba ini, saya menyebut seperti itu, apakah salah satu atau bagian dari strategi internal? Iya, saya kira problem dualisme Kasuba ini kita harus bisa nilai bahwa ini merupakan sesuatu hal yang tidak dieskenariokan. Ini benar-benar terjadi. Ya, ini yang pertama. Jangan sampai orang dari luar mengambil satu kesan bahwa itu hanya permainan internal. Iya, strategi mereka. Enggak, itu bukan strategi Kasuba sebenarnya. Saya melihat bahwa ini memang benar-benar ada persaingan internal. Dalam beberapa kajian-kajian saya di disertasi tentang soal itu juga ada. Tentang faktor yang paling menentukan perpecahan dua Kasuba ini karena adanya persaingan internal. Iya. Ya kan? Boleh tahu persaingan internal ini substansinya apa misalnya? Ya, saya kira persaingan internal ini kan karena soal tentang masing-masing dua matahari ini ingin memberikan satu keinginan partisipasi dalam pengabdian kepemimpinan di Maluku Utara. Ini yang saya baca seperti itu. Selama ini yang saya lihat seperti itu, bahwa dalam satu sisi tadi Ustadz Muhammad Thorik sudah menjelaskan bahwa ini bukan ambisi beliau ya. It is not ambitious from him, bukan dia yang berambisi, tapi kemudian ini merupakan sebuah proses transformasi kepemimpinan politik dalam internal Kasuba. Saya kira dalam ranah sistem tata negara nggak masalah sebenarnya, karena setiap orang negara berhak untuk mencalonkan diri. Hanya kemudian apakah dengan dualisme matahari ini misalnya itu kemudian bisa solid ya kekuatan dua-duanya atau salah satunya. Di pengalaman 2015 sudah terbukti ya. Petahana Pak Abdul Kasuba menangkan pertarungan, dan sisi yang lain Pak Muhammad Kasuba memperoleh suara yang paling sedikit dari beberapa calon yang ada. Oke, baik Pak Dokter. Saya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz. Halo, Pak Ustadz. Siap, halo. Oke, ini ketika dualisme Kasuba ini masih terpelihara, apakah dalam estimasi atau kalkulasi politik tidak merugikan dalam proses politik nanti? Bagi saya Bang Sawal, artinya ini di dalam hati saya ini berangkat daripada niat baik ya. Kemudian yang kedua, bagi saya kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu proses ini saya jalani dengan ikhtiar dan usaha semaksimal mungkin. Kemudian hasil akhirnya saya serahkan kepada Allah. Kalaupun di akhir itu Allah takdirkan yang lain yang memimpin, di dalam proses itu
ada ikhtiar dan ada doa. Ya Allah berikan yang terbaik untuk Maluku Utara. Itu saja. Jadi mungkin di kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan ke Bang Syawal, Pak Dokter juga, untuk semua masyarakat Maluku Utara, doakan yang terbaik ke depan untuk Maluku Utara. Amin. Kita tidak tahu siapa yang Allah tunjuk, siapa yang Allah tunjuk. Bisa jadi saya atau bisa jadi yang lain. Yang jelas kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Amin. Namun proses saat ini ikhtiar itu saya jalankan apapun rintangannya. Amin, amin. Pak Ustadz, ini menarik juga ini. Dalam kaitan bahwa ekspektasi Anda ini berdasar bangkit dari dorongan orang tua. Apakah sejauh ini tidak bisa lepas untuk bagaimana menjadi diri sendiri tanpa melekatkan popularitas itu atau kemampuan itu dengan orang tua lah, dikatakan seperti itu. Bang Syawal, justru karena saya ingin jadi diri sendiri, makanya saya tidak bisa melawan perintah orang tua. Jadi bagi saya itu yang harus saya taati adalah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasulullah, kemudian yang ketiga orang tua. Oleh karena itu bagi saya justru diri saya yang sebenarnya itu seperti ini. Saya nggak bisa menempatkan diri saya itu sebagai posisi orang lain, tapi saya berusaha menempatkan posisi saya itu murni sebagai seorang anak. Itu yang kemudian menjadikan saya menganggap bahwa apapun yang dikatakan orang tua itu tidak bisa saya tolak. Bahkan saya di Jakarta saat ini, niat ke Jakarta ini sebenarnya satu saja, disuruh menyelesaikan S3. Namun kemudian berjalan waktu tiba-tiba konstelasi politik berubah, arahannya berubah, perintahnya berubah, maka saya jalankan itu. Oleh karena itu saat ini masih di semester 3, insya Allah sebentar lagi masuk ke semester 4 dan mudah-mudahan secepatnya bisa selesai. Itu sebenarnya yang ada keadaannya. Oke, Pak Dokter. Kita ke ini, Oke Pak Ustadz, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, kalau saya melihat atau berdasarkan kalkulasi politik, kalau terjadi dualisme irisan yang berbeda, pasti itu kan merugikan itu. Ya. Kalau misalnya mereka memberikan kepercayaan untuk mengkonstruksikan atau mengurai konflik ini, menurut Pak Dokter bagaimana? Apakah akan berdampak positif untuk melanggengkan kepentingan politik Kasuba atau? Oke, saya kira untuk saat ini pertama adalah Rakasuba ini dalam persaingan internal itu belum berakhir ya, ini masih berjalan. Itu saya juga lihat misalnya beberapa pemberitaan di media massa juga kelihatan memberikan satu informasi terhadap publik bahwa MK juga ikut maju, bahkan Rakasuba juga sempat diwacanakan juga muncul masuk, lagi. Ya, terahnya seperti ini juga. Nah, saya menduga. Ya, ini kan menduga. Saya menduga mungkin saja dukungan masyarakat masih kuat terhadap Kasuba. Ya, saya menduga dalam istilah politik identitas. Politik identitas. Ya, kita tahu bersama bahwa dari mana sih sebenarnya asal Kasuba ini berasal. Kemudian di level itu juga di level masyarakat bawah untuk kondisi Maluku Utara. Misalnya kemarin ada pembicaraan bahwa kita harus akhiri politik identitas. Kita harus maju politik yang rasional. Tapi kemudian pernyataan itu juga tidak sinkron. Kenapa? Karena hampir semua figur itu mengandalkan pasti dukungan-dukungan politik identitas. Iya. Itu yang kedua. Kultural ya. Yang kedua, politik keluarga atau politik politik marga dan sebagainya. Nah, kalau seandainya informasi yang kita langsung sudah dengar dari Pak Ustadz, iya, yang bersangkutan langsung. Iya, bersangkutan menyatakan bahwa ini merupakan sebuah ajakan dari ayahnya sendiri. Iya. Berarti ini memang sebenarnya masih ada, saya menduga masih ada patron atau masih ada klien di level arus bawah yang masih menginginkan Kasuba menjadi gubernur di Maluku Utara. Sehingga entah apakah anaknya, apakah papa adenya, apakah ponakannya, kita belum tahu yang mana yang jadi. Kita belum bisa memastikan saat ini apakah dua matahari akan bertarung bersama-sama atau satu yang mengalah, hanya satu yang diusung ke depan nantinya. Kita belum tahu. Ini kan skenario-nya kita belum pastikan seperti apa. Oke, Pak Dokter. Pak Ustadz. Ya. Halo. Halo ya. Iya. Majunya Ustadz dalam pentas ini
pasti sudah diperhitungkan oleh Ustadz Abdul Ghani Kasubah sebagai ayahanda, kan begitu? Gitu. Jadi kira-kira biar publik tahu motivasi apa oleh ayahanda atau yang dititipkan kepada Ustadz Thorik sehingga tampuk kekuasaan ini harus diestafetkan kepada generasinya beliau. Pertama tadi saya sangat apresiasi dengan komentar atau apa yang diucapkan oleh Pak Dokter ya, luar biasa dalam sekali ilmu dan pandangan beliau tentang politik. Adapun yang dipesankan oleh ayahanda saya, yaitu yang pertama, ikhlaskan niat. Itu dulu, ikhlaskan niat. Karena kalau kita tidak ikhlas, kemudian kita berusaha tidak menghasilkan timbal balik atau dukungan dari masyarakat atau keluarga, setidaknya apa yang kita usahakan itu sudah bernilai pahala. Jadi yang pertama pesannya itu adalah ikhlaskan niat, kemudian yang kedua sambung silaturahim kepada keluarga, kepada siapapun, karena dengan silaturahim itulah salah satu cara dan rahasia yang Pak Gubernur bisa dapati saat ini dengan posisinya sebagai gubernur. Okay. Kemudian yang ketiga yaitu baca lepo, kalau istilahnya baca lepo dengan masyarakat. Mungkin itu baru itu saja sih pesan-pesan dari orang tua yang untuk saya jalankan. Makanya di Jakarta ini saya rajin ketemu sama mahasiswa, silaturahim dengan mereka supaya bisa ada ide-ide yang cemerlang. Hadir. Sejauh ini kebijakan apa yang mungkin belum tuntas atau belum dirampungkan oleh Pak Ustadz Abdul Ghani Kasubah sehingga Anda harus melanjutkan tongkat estafet ini nih? Yang sebenarnya saya sudah memberikan usulan karena background saya ini kan dari Timur Tengah, Bang Syawal. Saya kuliah 9 tahun di Madinah, jadi saya akrab dengan kultur Timur Tengah. Maka dari itu saya melihat yang kemudian ke depan ini harus difokuskan yang perlu untuk dilengkapi dalam pemerintahan provinsi atau mungkin semua kabupaten kota, yaitu pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan potensi alam kita. Itu yang ingin saya utamakan, karena saya di Timur Tengah, saya pernah ke Qatar, saya 9 tahun di Arab Saudi. Itu pemerintahan mereka atau kerajaan Arab Saudi itu fokus sangat besar, presentasi fokus mereka kepada sumber daya manusia di potensi alam mereka. Kayak di Saudi itu misalkan BBM ya, bahan bakar minyak, itu mereka sangat fokus di beasiswa atau menyekolahkan putra-putra negeri mereka di bidang itu, supaya ketika mereka kembali ke negerinya mereka bisa mengelola sendiri sumber daya alam. Ada satu ayat dalam Al-Quran itu berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, itu potensi diri kalian, tidakkah kalian melihat? Artinya bahwasanya sumber daya alam kita itu potensi tertinggi kita, bakat dalam diri seseorang, itu maksudnya. Maka dari itu insya Allah kalau ke depan fokus saya itu adalah untuk menyempurnakan pemerintahan yang saat ini. Mungkin putra-putra daerah kita lebih banyak fokuskan ke beasiswa atau meningkatkan kualitas keilmuan dari segi sumber daya alam. Karena saya pernah bercerita dengan Pak Haji Robert, itu beliau luar biasa sangat menghargai pegawainya yang punya skill khusus di bidang pertambangan emas. Bahkan rebutan sama Freeport. Orang-orang yang punya skill khusus ini rebutan sama Freeport. Jadi Pak Haji Robert itu dia kemudian mengikat dengan berbagai macam kontrak yang menggiurkan agar tidak lari pegawai yang punya skill tinggi ini di bidang pertambangan emas. Maka dari itu saya berpikir kenapa tidak kita fokuskan di berikutnya ini anak-anak putra daerah kita di potensi sumber daya alam yang ada di Maluku Utara. Oke, Pak Ustadz. Saya ke Pak Dokter. Ini menarik nih, ini menarik. Ada pernyataan atau narasi yang keluar dari generasi muda. Ya. Seperti Ustadz Thorik, dan saya pikir juga apa yang beliau sampaikan itu dalam wilayah normatif, Pak Dokter. Kalau Pak Dokter melihat bahwa setelah mendengar penjelasan dari Ustadz ini, bahwa saya melihat bahwa susah sekali untuk melepaskan mana Ustadz Thorik dan mana Ustadz Ghani Kasubah, sehingga mereka berdua seperti nilai mata uang yang apakah strategi itu efektif enggak memanfaatkan popularitas dari ketukuhan sang ayah? Oke.
dalam satu dalam sisi yang lainnya, sisi yang lain adalah pertanyaannya adalah tadi Bung Saul bertanya bahwa apakah ini efektif atau tidak Iya, dalam efektif atau memanfaatkan popularitas ayahnya maupun keluarganya. Saya kira satu sisi sangat efektif, ya sangat efektif. Jadi ini timbul dua pertanyaan, pertanyaan menjadi dua opini yang berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah ada yang mengatakan mereka masih menginginkan Farah Kasuba menjadi pemimpin di Maluku Utara. Masyarakat yang kelompok-kelompok yang lain juga mengatakan bahwa mereka pengen pemimpin yang baru. Iya, Pemimpin itu yang ada baru, dua perspektif apakah pemimpin muncul. yang baru itu kesimpulannya lah yang penting asal jangan Kasuba dulu. Iya. Yang lain dulu misalnya, yang lain dulu. Atau memang Kasuba tapi harus dari kalangan generasi muda. Nah, kita tidak terfokus pada dua pertanyaan tadi. Tadi misalnya Pak Ustadz sudah menggambarkan tentang problem utama kalangan anak muda di Maluku Utara ya, tentang juga termasuk tentang pengolahan sumber daya alam, Sumber manusia, pendidikan dan sebagainya. Memang kami sebagai akademisi di Maluku Utara, sebagai dosen melihat bahwa problem terbesar kita di Maluku Utara adalah tentang soal kecerdasan dalam pendidikan, pendidikannya. Kita masih rendah dalam tingkat pendidikan di Maluku Utara, masih sangat rendah sekali. Tapi kemudian problem utama adalah selain pendidikan juga termasuk peluang kerja para anak-anak muda dan sebagainya, kreativitas dan sebagainya. Itu juga termasuk efektivitas penggunaan anggaran di pemerintahan dan sebagainya. Ada beberapa opini belakangan mengatakan bahwa publik menaruh perhatian serius terhadap transparansi penggunaan anggaran pembangunan di Maluku Utara. Itu seterusnya. Nah, saya berharap misalnya kalau memang seandainya Pak Ustadz Muhammad Turi Kasuba itu misalnya sudah yakin ya pengen menjadi salah satu kompetitor baru dari kalangan muda, dan mungkin di tahun 2024 itu soalnya sudah 34 tahun ya, karena lahir bulan April tahun 90. Saya sempat lihat tadi di Google, saya lihat ternyata ini masih sangat muda sekali. Sangat muda juga. Sangat muda sekali. Sangat muda. Nah, apakah dengan belum memiliki pengalaman dalam dunia politik misalnya, birokrat juga. belum punya pengalaman dalam dunia politik, kemudian belum punya pengalaman dalam mengelola suatu sistem birokrasi yang begitu rumit di Maluku Utara ini, saya katakan dalam tanda petik rumit karena di Maluku Utara itu orang menganggap bahwa menjadi kepala dinas itu harus merasa terwakili dari etnisnya. Jadi ada yang disebut dengan birokrasi representatif. Iya. Nilainya lebih sangat politik misalnya, apalagi kalau mereka mengatakan bahwa birokrasi harus loyal terhadap kekuatan politik yang bermain di arus atas tadi. Sehingga saya memprediksi mungkin saat ini ya Pak Ustadz sudah melihat langsung, mungkin sudah pernah mengikuti atau sering menampingi ayahnya dalam berbagai forum-forum yang lain, atau mungkin sudah pernah saling memahami tentang proses transformasi. Saya kira transformasi kepemimpinan itu dari seorang ayah ke anaknya itu nggak masalah sebenarnya. Di negara modern seperti John Walker Bush, senior ke juniornya seperti itu kan ada, atau maksudnya di tengah politik seperti di India, Jawaharlal Nehru kepada Jawaharlal Nehru sebagainya. Ini suatu proses transformasi. Nah, saya tidak di sini tidak sebagai melakukan pembenaran bahwa ini akan terjadi seperti itu, tapi kemudian sebagai seorang anak muda harus benar-benar memahami karakter politik Maluku Utara, meskipun kita semua dibesarkan di sini. Nah, kita harus memahami itu. Nah, salah satu indikator yang kita lihat misalnya tren demokrasi kita masih sangat rendah. Kemudian kinerja birokrasi kita di hasil indeks demokrasi indeks kinerja birokrasi kita di Indonesia kita juga masih tidak masuk papan tengah ke atas, tapi papan menengah ke bawah, atau bahkan kita hanya lebih tinggi dari Papua yang di bawah itu. Sehingga memang ini merupakan sebuah problem terbesar. Kalau misalnya dengan usia masih sangat muda, kemudian beliau berani keluar dari lingkaran zona yang disebut zona aman ini, dia mampu melakukan perubahan-perubahan, saya kira Pak Ustadz merupakan orang yang paling luar biasa dalam melakukan sebuah perubahan dengan kondisi Maluku Utara seperti ini. Oke. Ya. Ustadz, bagaimana Anda, halo Ustadz? Hadir. Oke, bagaimana Ustadz sebagai sosok pemimpin yang muda ini bisa menjawab kekhawatiran dari Pak Dokter tadi? Masih muda,
masih belum berpengalaman dalam politik dan apalagi soal birokrasi. Ya kalau soal masukan dari orang tua itu biasa. Tetapi bagaimana Pak Ustadz bisa menjawab secara kualitas untuk meyakinkan bahwa saya ini bisa apa yang dilakukan oleh Pak Dokter. Baik, terima kasih nih Pak Dokter, luar biasa pandangannya. Saya belajar juga nih podcast ini difasilitasi oleh Bang Sawal. Saya belajar juga dari Pak Dokter, Masya Allah. Nah, kalaupun untuk saat ini Pak Dokter, Bang Syawal juga, alhamdulillah saya semenjak 20 tahun yang lalu, saya buka mata itu berada dalam rumah yang sudah bernuansa politik. Jadi saya belajar politik itu alhamdulillah 20 tahun yang lalu dari ayahanda. Ya, karena ayahanda Pak Gubernur itu dari DPR RI satu periode, Wagub satu periode, kemudian gubernur satu periode, dan saat ini yang kedua. Jadi belajarnya saya itu sudah dari 18 tahun yang lalu atau sekitar 20 tahun yang lalu. Bahkan saya belajar dari paman juga Ustadz Muhammad, dari abang saya juga Bahrain Kasuba. Iya, iya. Jadi alhamdulillah itu sudah saya pelajari dari 20 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang saya masih belajar. Maka dari itu Pak Dokter juga bisa lihat dan mungkin bisa tanya ke semua SKPD, ke BKD atau siapapun itu, atau ULP ya, tidak pernah saya campur yang namanya proyek atau jabatan atau struktur pemerintahan, itu saya tidak pernah campur. Berarti Pak Pak Dokter seperti langsung menyatakan ke Pak Dokter, saya optimis untuk menang pertarungan ini gitu ya? Siap, insya Allah optimis dengan bekal ilmu juga. Dan Pak Dokter, Bang Sawal, saya juga belajar di Madinah itu sejarah, Bang. Jadi alhamdulillah dengan bekal ilmu sejarah, secara tidak langsung mungkin saya bisa mempelajari bagaimana tabiat pemerintah atau kekuasaan itu. Jadi saya belajar di Timur Tengah, di Madinah itu tarikh Islam, sejarah Islam. Oke, Pak Dokter Pak Ustadz tahan di situ, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter selain sekarang sudah eksis di sebagai akademisi, beliau juga termasuk mantan penyelenggara yang luar biasa. Sejarah menyebutkan bahwa begitu rumitnya pesta demokrasi di Maluku Utara saat itu ya Pak Dokter ya. Kira-kira kalau Pak Dokter untuk ke Pak Ustadz itu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Ustadz Torek ini? Ya, saya kira Maluku Utara itu dengan tingkat tingkat optimisme masyarakat terhadap politik ya, gubernur yang sangat terbuka. Saya hanya ingin menyerangkan saja beberapa hal. Yang pertama adalah masyarakat itu saat ini mereka menginginkan figur yang mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan di Maluku Utara. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai anak muda, mungkin saya juga dengar Pak Ustadz ini sudah banyak roadshow ya, sudah banyak bersilaturahmi, berkunjung ke berbagai daerah. Konsolidasi. Ya, konsolidasi istilahnya, konsolidasi internalnya sudah jalan. Ya. Konsolidasi silent lah. Ya, ya, maksudnya konsolidasi ini sudah berjalan. Tapi kita belum lihat sejauh mana. Kita belum lihat sejauh mana efektivitas konsolidasi ini bermain di lapangan seperti apa. Jadi sebagai seorang kompetitor muda ya di Maluku Utara, saya kira harus banyak merangkul kelompok-kelompok yang selama ini berbeda, itu bisa didatangi, kemudian diajak untuk bergabung dalam kelompok kaum muda dan sebagainya. Nah, saya kira itu pun kemudian di luar sana kekuatan-kekuatan kaum muda juga kan sudah banyak terpecah belah ya, selama ini sudah banyak terpecah belah berdasarkan karena menguatnya politik gerontokrasi, politik kaum tua, ya kan? Gerontokrasi artinya politik kaum tua, sehingga munculnya Ustadz ini sangat luar biasa. Kami dari akademisi sangat bersyukur ternyata ada kaum muda yang berani untuk maju. Berarti hadirnya Pak Ustadz ini ada nuansa baru dalam belantika politik. Ada nuansa yang luar biasa, sehingga kita mengharapkan bahwa ini sesuatu energi yang baru bagi politik di Maluku Utara. Sudahlah yang tua-tua itu diserahkan aja sebenarnya, karena Maluku Utara ini dengan tingkat diskonektivitas, komunikasi, budaya antar pulau,
Kita misalnya di FISIP UMU itu menggagas tentang soal apa, tentang menggagas politik masyarakat kepulauan. Karena memang problem terbesar kita ada di sini. Antar pulau itu tidak ada konektivitas. Ya kan, peradaban, budaya maupun kemudian komunikasi dan sebagainya itu jarang berjalan efektif. Bahkan mereka saling bertolak belakang. Nah, sehingga ini menjadi satu, ini juga merupakan sebuah semacam tantangan. Iya. Tantangan yang luar biasa. Dalam analisa SWOT-nya, Ustadz punya peluang, Ustadz punya kekuatan, punya strength, punya peluang, punya opportunity, tapi kemudian Ustadz punya tantangan yang luar biasa di depan sana. Ini daerah kepulauan dengan tiga problem yang luar biasa. Jadi kita juga dari kalangan kampus juga berupaya seperti itu, kemudian kami kan mengalami keterbatasan dalam soal anggaran ya. Tapi soal tentang visi, tentang soal untuk mendorong cara itu ya seperti itu sebenarnya, kita menginginkan seperti itu juga. Oke, Pak Dokter, iya, Pak Dokter, Pak Ustadz. Siap, hadir. Iya, biasanya kalau di Maluku Utara ini kan dalam kontestasi, apalagi pemilihan gubernur Maluku Utara ini, intervensi dari, bisa dikatakan bahwa intervensi nasional itu cukup kuat. Nah, terutama bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa nantinya dalam perjalanan politik, dalam perebutan kekuasaan itu tidak melibatkan oligarki yang bisa merugikan kepentingan masyarakat pada khususnya. Iya, Bang Syawal, bagi saya sesuatu yang baik itu harus kita jaga, sesuatu yang positif itu harus kita jaga. Dan kemudian kita butuh wisdom atau kebijaksanaan dari para sesepuh, daripada orang tua. Jadi saya maju ini juga mewakili anak-anak muda dengan mengikuti arahan dari wisdom atau kebijaksanaan para sesepuh, para orang tua. Namun kita yang anak-anak muda ini dengan tenaga yang masih kuat ini, kita berusaha untuk berkhidmat atau melayani Maluku Utara dengan lebih energik ya, bagi saya seperti itu. Karena biar bagaimanapun gap umur itu merupakan suatu gap pola pikir. Kalau generasi muda itu lebih kepada intelektual yang kekinian dari segi teknologi. Nah, kemudian kalau terkait dengan oligarki, maka di sini selama tidak merugikan Maluku Utara, kemudian membawa maslahat bagi Maluku Utara, maka kenapa kita tolak? Jadi ketika misalkan merugikan, itu berarti kita harus membatasi atau bahkan mungkin memberikan peringatan bahwa ini bisa merusak dalam jangka panjang. Maka dari itu kenapa saya fokus tadi di SDM Maluku Utara khusus di bidang pertambangan. Ke depan ya insya Allah kalau Allah takdirkan. Karena dengan itu maka dengan sendirinya putra daerah lah yang akan melindungi dan menjaga negerinya. Nah, karena tadi itu background saya dari Timur Tengah, bagaimana saya melihat Qatar yang hanya punya gas, tapi dia bisa begitu berjaya dan luar biasa tingkat ekonominya, bahkan mampu melaksanakan event Piala Dunia yang kemudian satu Maluku Utara kita begitu bersemangat. Hanya gas saja mereka miliki, tapi mereka bisa menjaga dengan itu tidak rusak negeri mereka karena mereka fokus di SDM dari generasi yang muda untuk kemudian ke depan menjaga negerinya. Jadi saya pikir itu yang saya fokuskan, kita sendiri yang akan insya Allah dengan generasi ke depan menjaga negeri kita. Oke, baik Pak Ustadz. Sayang sekali waktu kita agak terbatas, namun dalam ujung pernyataan saya memberikan kesempatan kepada Pak Ustadz dengan mempertegas, karena sampai saat ini dalam perspektif publik sampai saat ini ada dua, seperti Pak Dokter bilang tadi, bahwa di satu sisi ada melanjutkan kekuasaan Terah Kasuba, dan di lain sisi juga publik menginginkan bahwa harus ada penyegaran kekuasaan untuk 2024 mendatang. Bagaimana Anda menjawab tentang perspektif publik ini, Pak Ustadz? Maka dari itu saya tawarkan Bang Syawal, yakni tawarkan konsep anak muda ini. Jadi kita insya Allah ke depan ini saya ingin mengajak anak-anak muda untuk tidak lagi lebih banyak bermain, tapi bagaimana memikirkan masa depan negeri kita.
Tuh. Sehingga ini menjadi contoh bagi anak muda bagaimana kita berkhidmat, ya, karena ada juga di kalangan masyarakat kita yang sudah tua, bagaimana kita berkhidmat melayani mereka supaya anak muda ini menjadi energi positif masa depan, bukan justru yang kemudian merusak negeri kita sendiri. Kira-kira seperti itu, Bang. Baik, Pak Ustadz, luar biasa. Luar biasa. Tapi sebelum kita akhir ini, saya juga ingin mendengar pernyataan dari Pak Dokter. Pak Dokter ini luar biasa, makanya saya ingin mendengar pernyataan terakhir dalam sesi diskusi ini atau dialog tentang dinamika menjelang pemilihan gubernur Maluku Utara ini. Rival politik dari Kasubaya itu atau perlu diikhtiarkan oleh Tra Kasubaya. Kalau berdasarkan kacamata politik atau analisis SWOT dari Pak Dokter, kira-kira figur yang mana yang bisa menjadi ikhtiar daripada Ustadz Thorek ini? Ya, kalau ini kan karena kita menganut paham demokrasi konstitusional, jadi siapa saja yang memenuhi syarat undang-undang dan syarat yang disyaratkan oleh KPU, ya, persyaratan dalam calon gubernur, maka dia yang akan dipilih. Itu yang pertama dulu. Kita harus dudukkan dulu bahwa soal tentang konflik internal itu urusan kedua. Yang pertama adalah bagaimana caranya siapa saja mendapatkan partai politik kemudian berhak maju untuk dicalonkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang soal konflik internal, ya. Konflik internal, kemudian pertanyaan tadi Bung Sawal sangat menarik, ya, sebenarnya. Siapa yang layak sebenarnya? Iya, iya. Siapa yang layak sebenarnya? Kalau tentang soal siapa yang layak, rakyat di Maluku Utara mereka hanya memilih orang yang namanya sudah diplenokan, sudah ada nomor urut, tinggal mereka memilih. Jadi layak tidak layak tergantung pada pilihan masyarakat. Iya. Ya kan, itu yang pertama kan. Rakyat sudah disuruh memilih, ya. Tapi kemudian proses sebelumnya itu di internal ini juga harus diselesaikan dulu sebenarnya. Karena menurut hemat saya dalam peta dualisme Kasubaya ini, saya lihat bahwa memang banyak hal yang menjadi tanda tanya. Ini kenapa? Kenapa tidak harus satu saja? Kenapa kok harus dua? Berarti Anda melihat bahwa harus dua dualisme ini ketika tidak disatukan itu merugikan. Ya, bagi saya itu sangat merugikan sebenarnya. Itu sangat merugikan karena itu bisa menguras sumber daya yang luar biasa, sumber daya dukungan dari masyarakat yang luar biasa. Karena ada perpecahan. Iya. Misalnya kalau sudah dihitung-hitung, ya, misalnya di kalangan dari sisi pendekatan politik etnis atau politik identitas. Irisannya sama. Iya. Iya. Ini pemilihnya yang sama dari etnis, misalnya yang sama. Otomatis dua belah pihak ini harus mencari di luar, dukungan-dukungan di luar itu. Nah, kita meskipun demikian kita harus mengakui bahwa memang ada pemilih yang tradisional, ada pemilih yang rasional, ya kan? Iya. Nah, pemilih yang rasional harus bisa dibedakan. Nah, tadi Pak Ustadz menginginkan dia ingin dia ingin mendapatkan dukungan besar dari kalangan pemilih rasional di kalangan kaum muda, ya kan? Sehingga nantinya kalau seperti itu halnya, saya ingin hanya mengatakan bahwa kaum muda itu menginginkan sesuatu yang lebih rasional dan yang lebih cepat tersaji, ya kan? Lebih cepat tersaji, lebih rasional, dan itu menguntungkan bagi kepentingan kebutuhan rasional mereka. Dan praktis gitu. Iya, sangat praktis sekali. Oke, Pak Dokter. Ya. Terakhir Pak Ustadz. Siap. Dalam kontestasi Pilgub ini tentunya Pak Ustadz membutuhkan kendaraan politik supaya kita bisa ikut bertarung. Sejauh ini partai-partai mana saja yang berkomunikasi dengan Pak Ustadz? Untuk saat ini, alhamdulillah yang sudah berkomitmen dan bahkan saya juga sudah di dalamnya, yaitu di Partai Gerindra, Bang Syawal. Yang ketuanya itu Bang Muhaimin Syarif. Iya. Jadi untuk memenuhi kuota pencalonan itu kan kita harus 9 partai, 9 kursi, ya. 20%. 20%. Selain Gerindra, kira-kira partai apa saja yang sudah membangun komunikasi politik dengan Ustadz? Kalau komunikasi kebanyakan sudah. Kemarin di Jakarta alhamdulillah ada silaturahim dengan beberapa ketua partai dari PAN, ya. Kemudian juga ada Pak Mukti Baba dari Perindo, ya.
Oh iya, Perindo ya. Kemudian juga ada dari ex pendukung Pak Gubernur dulu yang di PKS yang kemudian membuat partai baru, yaitu Partai Gelora. Ya, Namun Partai insya Gelora. Allah semuanya terbuka silaturahim selama punya visi dan misi yang sama. Ya, luar biasa. Berarti Pak Ustadz optimis insya Allah tidak ada aral melintang. Ustadz salah satu generasi muda yang ikut serta dalam pertarungan 2024 ke depan, begitu ya Ustadz? Insya Allah, insya Allah. Itu. Pak Dokter, ikhtiar apa yang harus dilakukan oleh Ustadz supaya apa yang beliau cita-citakan itu bisa terlaksana? Ya, ikhtiar yang pertama adalah karena syarat dukungan calon gubernur itu partai politik hasilnya nanti ditentukan di legislatif 2024. Ya kan, 2024 bulan Februari ini hasilnya. Berarti ini produk baru semua ya? Iya. Selain pilpres yang digugakan adalah untuk pilkada semuanya menggunakan pemilihan legislatif hasil 2024. iya, yang baru semuanya 2024. Tadi disebutkan ada PAN, ada Perindo, ada juga PKS ya. PKS. Saya kira itu semua tergantung pada tingkat jumlah kursi yang dimenangkan oleh partai politik. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhtiar tentang membangun komunikasi, jejaring yang lebih luas dengan partai-partai politik maupun para relawannya. Meskipun relawan ini juga sebenarnya sesuatu hal yang sangat penting dilakukan. Iya. Tapi Pak Dokter ini juga menarik nih, sebelum Ya, terakhir kita akhiri acara ini menarik nih. Pertanyaannya gini nih. Kalau berbicara tentang papan 1, kita sudah clear untuk di Kelurahan Kasuba ya. Untuk di lingkungan Bapak Ustadz Abdul Ghani Kasuba maksud saya. Iya. Ya. Sekarang yang menarik ini, beliau ini kan sosok muda ini. Ya, sosok muda ya. Kalau Anda dipercayakan menjadi salah satu penasihat atau memberikan pendapat, siapa yang layak untuk menjadi wakil gubernur atau menjadi pemandu untuk beliau ini? Ya, saya kira beliau bisa mencari figur yang lain yang usianya tidak terlalu berbeda jauh dengan usianya Tarik Kasuba. Jadi misalnya kita akan melihat ada satu kita akan melihat ada satu figur atau satu pasangan calon yang muncul adalah merasa terwakil dari kalangan kaum muda yang dari sisi usianya. Nah, mungkin dalam soal tentang koalisi pasangan calon perspektifnya bisa berbasis wilayah, bisa berbasis profesional, misalnya apakah dari kalangan akademisi, pengusaha atau tokoh agama. Ini kan beliau kan sudah kategorikan tokoh agama ya, kaum muda tokoh agama. Karena dari latar belakang pendidikannya memang full semuanya belajar tentang Al-Quran dan sebagainya. Hadis. Iya, hadis, Al-Quran dan sebagainya. Nah, sejauh mana apa yang dipelajari itu bisa ditransformasikan dalam visi misinya ke depan. Kalau memang seandainya dia mampu lolos dalam proses pencalonan ini. Sehingga pertanyaan ini sangat menarik. Kira-kira siapa figurnya atau figur yang mendampingi beliau dalam calon wakil gubernur ke depan. Nah, ini masih dalam satu tanda tanya besar. Dan yang layak menjawab hanya beliau sendiri, Pak Ustadz, yang harus menjawab ini. Kita harus persilakan beliau menyatakan itu. Ini ada tantangan dari Pak Dokter ini. Soal papan 2 untuk mendampingi Ustadz itu, coba sampaikan konstruksi atau gambaran tentang kriteria tersebut. Kalau bagi saya untuk saat ini belum terpikirkan, jadi berjalan dulu. Namun insya Allah berusaha semaksimal mungkin. Yang menjadi pendamping adalah juga orang yang baik, ya, orang yang baik, kemudian orang yang kemudian bisa menjadi contoh. Karena ke depan nanti ketika menjadi pemimpin ini menjadi contoh, mudah-mudahan saya dan yang mendampingi juga bisa menjadi contoh buat masyarakat Maluku Utara. Tapi untuk nama-nama itu belum ada, Bang, sampai saat ini. Namun insya Allah sudah ada tapi silent ya. Masih silent, masih off record, belum bisa disampaikan. Belum bisa disampaikan. Masih off the record ya, begitu Pak Ustadz ya. Ya. Nanti mungkin saya minta pendapatnya Pak Dokter, siapa kira-kira yang layak ini. Pak Dokter bisa kasih masukan kriteria. Oke, baik Pak Ustadz, sayang sekali waktu kita terbatas. Ya. Pak Dokter, terima kasih atas kehadirannya. Pak Ustadz, terima kasih meskipun sudah sibuk di Jakarta, tapi masih sempat berkenan untuk menerima sesi dialog kami, luar biasa.
Semoga apa yang dibahas hari ini menjadi hikmah tersendiri bagi kita semua, terutama masyarakat Maluku Utara pada umumnya. Baik. Pemirsa, mencalonkan dan dicalonkan merupakan hak setiap individu. Demokrasi merupakan hak konstitusi. Tetapi bagaimana kita untuk memperoleh kekuasaan, tentunya kita harus melakukan dengan cara-cara yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nantikan topik-topik yang selanjutnya di acara News TV Online. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Dokter. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Bung Sawal. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Sawal. Pak Dokter, terima kasih. Oke.